Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka. Selanjutnya, tak bosan-bosannya atau tak henti-hentinya kita sanjungkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebagai contoh dan panutan bagi kita semua. Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam menjadi agama yang nomor satu di dunia ini. Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga tetap tercurahkan kepada sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, keluarga-keluarganya, sehingga kita kelak diberikan keselamatan di yaumil kiamah. Baiklah, pada kesempatan ini kepada yang terhormat Bapak dosen Didi Mutakin MPD yang saya hormati dan yang saya banggakan, dan kepada teman-teman yang saya hormati dan yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Ibu Setiawan, kuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram, jurusan PPKR. Pada kesempatan ini, Ananda ingin mempresentasikan atau memaparkan sebuah makalah yang berjudul tentang perkembangan kehidupan sosial dan politik di Indonesia pada abad ke-19. Yang pertama, politik kolonial konservatif pada tahun 1800 sampai 1848. Pada abad ke-18, Belanda mengalami kemunduran politik yang sangat besar. Dalam tahun 80-an, perang dengan Inggris menyebabkan rendahnya pada perdagangan Foch. Ditambah lagi korupsi yang dilakukan Foch dikarenakan kurangnya pengawasan. Pada tahun 1800, kekayaan Foch diambil alih oleh kerajaan pemerintahan Batavia Republik. Sementara itu, pusat kedudukan Foch diambil alih oleh Inggris. Pemerintah Belanda melanjutkan politik tradisional Komponi dengan tujuan agar memperoleh penghasilan sebagai laba perdagangan untuk keuntungan bagi kerajaan. Seperti politik dan administrasi, Kompeni dijalankan suatu sistem pemerintahan secara tidak langsung. Pemerintah pribumi hanya bertugas mengurus masalah-masalah pribumi, sedangkan agen-agen Belanda mengawasi tanam wajib untuk pasaran Eropa. Pengaruh besar dari penolakan politik Eropa adalah perubahan politik kolonial yang dijiwai oleh ideologi revolusi Prancis dan liberalisme. Terus pembahasan yang kedua,
Kulturstelsel pada tahun 1830 sampai 1870. Sampai tahun 1830, politik kolonial Belanda berdasarkan pada prinsip dan politik yang satu sama lain saling bertentangan. Tetapi sejak tahun 1830 itu politik kolonial Belanda memperoleh satu sistem yang pasti dan konsekuen, yang kemudian dikenal dengan nama Kulturstelsel. Sistem yang menjunjung tinggi kebesaran ekonomi dan perusahaan barat yang kapitalisme dan yang dapat memberikan keuntungan disingkirkan karena sistem tersebut memberi keuntungan kepada Inggris untuk memonopoli perdagangan di Indonesia. Sedangkan Belanda lah yang memikul biaya pemerintahan. Melihat penyelewangan itu, Van and Bossen mengajukan suatu sistem yang dapat kita kenal dengan Kulturstelsel. Terus pembahasan yang ketiga, permulaan politik kolonial liberal pada tahun 1850 sampai 1870. Periode antara 1850 sampai 1870 ditandai oleh pesatnya kemajuan perdagangan Eropa, dan negara Belanda mendapat keuntungan dari perkembangan ini. Masa 20 tahun ini bagi negeri Belanda merupakan masa tersisih dan keadaan praindustri. Sesungguhnya revolusi industri telah dimulai. Timbullah seperti cendawa di musim hujan, pabrik-pabrik dan berbagai cabang industri bermunculan. Jalan-jalan kereta api telah didirikan, posisi sebagai bahan medan internasional telah diduduki kembali. Pelayaran maju dengan pesat, bank-bank baru didirikan. Terus yang keempat, dari politik kolonial ke politik etis 1870 sampai 1900. Pada tahun 1870 Belanda memasuki periode kapitalisme modern. Hasil proses sistem 20 tahun terwujud dalam perkembangan industri, perkapalan, perbankan, dan komunikasi. Dan komunikasi yang modern. Volume perdagangan berkembang dengan pesat, sedangkan perkembangan model terjadi secara besar-besaran. Sistem perdagangan bebas mengatur hubungan ekonomi Belanda dengan negara-negara tetangga. Terus pembahasan yang kelima, menjelang politik etis 1900. Politik liberal yang berlangsung sebelum adanya sistem politik etis menekankan harus adanya keuntungan yang diberikan oleh tanah jajahan kepada negara induk, yakni Belanda. Masalahnya yang terus terjadi dalam berbagai sistem yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial adalah mengenai cara mengeksplorasi tanah jajahan. Latar belakang munculnya politik etis. Munculnya politik etis dilatar belakangi oleh hal-hal berikut. Yang pertama, pelaksanaan sistem tanam paksa yang menguntungkan Belanda tetap menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia telah mengunyah atau
eh, mengubah hati nurani sebagai orang Belanda. Terus yang kedua, eksploitasi terhadap tanah dan penduduk Indonesia dengan sistem ekonomi liberal, tidak mengubah nasib buruk rakyat pribumi. Terus yang ketiga, upaya Belanda memperkokoh pertahanan negeri. Jajahan dilakukan dengan cara penekanan dan penindasan terhadap rakyat. Terus yang terakhir adalah kesimpulan. Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Latin conservare, yang artinya melestarikan, menjaga, memelihara, mengamalkan, karena berbagai negara memiliki nilai-nilai yang mapan dan berbeda-beda. Kaum konservatif berkembang di Hindia Belanda sejak tahun 1800 sampai 1848. Politik konservatif berakhir pada tahun 1848 karena dianggap gagal, karena tidak mampu mendapat keuntungan yang sebesar dulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan dalam isi makalah yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada kesalahan itu datangnya dari diri pribadi saya, dan bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.